Halo sob, jumpa lagi dengan saya Mr. Juni. Mayoritas dari kita ini ingin merubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi gagal. Kadang kebentur modal atau apalah, kita udah berusaha, kita bahkan sudah beribadah dengan baik, tapi gagal. Sampai kita berpikir, mungkin saya ditakdirkan jadi orang miskin. Untuk pertanyaan itu banyak sekali jawaban, tapi saya akan membahas pertanyaan yang menyalahkan takdir. Apa saya sudah ditakdirkan menjadi orang miskin? Jangan bersedih, karena sekarang kita akan sharing tentang dahsyatnya jadi orang miskin. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kedahsyatan orang miskin yang pertama adalah kedahsyatan orang miskin yang pertama tadi ialah menjadi orang miskin itu jadi mayoritas penghuni surga. Jadi surga itu kebanyakan isinya orang miskin, karena orang miskin adalah ahli surga, seperti hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, "Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari 6547, Muslim 2736. Dari Haris bin Wahb radhiyallahu anhu, ia berkata, maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Kedahsyatan kedua jadi orang miskin adalah Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmizi nomor 2353. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. ya orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Jaraknya itu sampai 500 tahun. Bayangkan 500 tahun kita menunggu di padang mahsyar. Jadi beruntunglah menjadi orang miskin. Nabi Sulaiman aja itu nabi terakhir yang masuk surga karena kekayaannya yang banyak. Kedahsyatan ketiga jadi orang miskin adalah Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari dikala matahari telah mulai bersinar, aku duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat lainnya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum yang di hari kiamat nanti wajahnya akan bersinar bagaikan matahari. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah mereka itu kami wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukan. Kalian semua lebih baik dari mereka beberapa derajat. Mereka adalah orang-orang miskin yang berhijrah yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. di padang mahsyar yang penuh sesak sama orang-orang dengan berbagai bentuk dan rupa. Orang-orang miskin mukanya akan bersinar, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa mengenalinya dan menyuruhnya ikut barisan beliau, sebagaimana diterangkan kedahsyatan orang miskin selanjutnya.
Jadi orang miskin itu akan ikut berkumpul pada barisan Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh doa Nabi berikut ini. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan giringlah aku pada hari kiamat bersama kelompoknya orang-orang miskin. Hadis riwayat At-Tirmizi 2352 dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sungguh beruntung ya kalau kita sampai masuk dalam barisan atau kelompok Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut dengan kedahsyatan orang miskin yang kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 2896. Di mana Allah memberikan pertolongan pada suatu kaum karena doa-doanya orang miskin. Dan Allah memberikan rezeki pada suatu kaum atau orang karena di situ ada hak-hak orang miskin. Jadi jangan sepelekan orang miskin. Itulah 5 kedahsyatan jadi orang miskin. Ya, jadi boleh sombong kan? Tapi ingat dengan satu syarat, kita harus taat pada Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai kita sudah miskin, di dunia nggak dapat, akhirat keblangsak. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk taubat. Mari kita tingkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.